Oke. Aku mungkin ngambil buku catatan dulu ya, Mas, ya, sebentar. Eh, boleh, atau mau catat di laptop juga boleh, terserah. Oh, oke, sebentar. Oke, Kar. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Oke, sebenarnya banyak sih karena kebetulan aku fresh graduate kan ya Kak, soalnya bingung juga ini tuh sempat bingung karena ya Mhm. bingung karena dari mulai, nyari kerja tuh, kira-kira nge-apply itu di email tuh sebenarnya bakal, kelihatan nggak sih, bakal dicek nggak sih sama recruiter, terus kalau misalkan nge-apply di email itu yang pertama, kira-kira perlu nyantumin ijazah, SKCK, dan lain-lain Kak, atau cuman cukup surat lamaran sama CV doang? Nah, itu yang pertama sih yang aku bingungin. Terus kalau yang secara universal, yang kedua aku bingung kira-kira nge-apply itu, kayak di LinkedIn, Jobstreet, terus misalkan, ada poster di Instagram, itu tuh sebenarnya worth it atau enggak. Karena aku beberapa kali nge-apply, jarang banget ada notice, malah yang lebih di website yang kayak di BCA, terus di Paragon, kan pas itu apply-nya lewat, website nih, malah itu yang lebih ternotis. Kayak gitu sih, aku yang awal-awal dan aku juga sekarang kayak bingung kira-kira, akutnya harus nge-apply fokusin ke arah yang cari-cari di semua platform atau misal kayak, aku bisa aja gitu di Jobstreet, kayak itu kan langsung dari CV terus apply-in, aku nggak tahu sih itu akurat atau enggak. Itu dulu sih buat pertama mungkin. Oke, banyak ya buat pertamanya ya. Aku review satu-satu dulu. Kamu wisuda kapan? Aku kemarin sih bulan Oktober tanggal 12. Oke, Oktober. Nah, dari saat itu sampai sekarang kamu udah rutin apply-apply. Udah dari sebelumnya udah sih, udah rutin apply dan sempat juga ada wawancara satu kali. Oke, kamu apply-nya tuh tiap hari nggak sih? Tiap hari, 5 sih, satu hari 5 pada saat itu. Sehari, Awalnya mungkin kalau hmm, awalnya kalau pada saat sebelum aku lulus, sebelum nemu ijazah kan masih abu-abu tuh, aku masih kebingungan banget. Itu aku apply-nya kalau ada, aku coba apply iseng-iseng. Tapi pas setelah ini, setelah lulus sudah dapat ijazah, aku beneran paling 5 hari kalau yang ada aja, maksimal tuh biasa 7 8 tapi biasanya kalau misalkan ada ini maksimalin aku 5 sih harus udah nge-play gitu. setiap hari ya? Maksudnya lima, Ya, lima tuh apa 5 hari atau 5 lamaran? 5 lamaran. 5 lamaran, tapi tiap hari ya? Iya, Sejak kamu dapat ijazah gitu kan? Nah, iya. 5 lamaran itu rata-rata dikirim lewat email semua kah atau gimana? Komposisinya gimana Iya, 5 itu? banyaknya email, terus kalau ada link Google Form, saya submit di link Google Form. Terus kalau ada di LinkedIn yang sekiranya nggak connect sama aplikasi lain, saya apply juga sih, gitu. Oke, kamu nyari lowongan cuma di kota kamu doang atau Jabodetabek misalkan atau di daerah mana kayak gitu? Di batasnya Jabodetabek sama daerah saya doang sih di Sukabumi, tapi daerah Sukabumi nggak terlalu saya iniin karena rata-rata profesinya bukan yang sesuai dengan kemampuan saya gitu ya, nggak sesuai skill kayak misalkan biasanya ada tuh yang apa ya kayak fighters yang gitu-gitu biasanya saya masuk juga sih grup Oke, loker. kamu apply itu berarti kalau dari sisi pendidikan kamu apakah ngelamar cuma yang sesuai bidangmu doang atau bidang lain juga kamu lamar? Misalnya ada lowongan semua jurusan gitu. Ya itu semua jurusan saya lamar yang sekiranya eh, apa sih persyaratannya itu sesuai dengan yang saya bisa gitu. Terus sama biasa saya ngelamar tuh posisi customer service, resepsionis. Terus sebenarnya minat saya ke bidang kayak kreatif sih, kayak pengennya tuh kru, terus juga konten kreator, sosial media spesialis. Tapi itu kadang saya lihat juga emang saya kan bikin CV yang buat itu yang kreatif. Nah, buat yang menengah, buat yang kayak resepsionis, terus buat kayak customer service itu saya bikin yang ATS, itu saya bedain. Tapi malah itu kan saya CV-nya itu diperbaharui awalnya. Saya pernah nge-apply yang dulu kan sebelumnya saya sempat ikut assessment Paragon, BCA.
Nah, itu tuh saya CV-nya itu beneran semua 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 apa ya, kan kalau CV itu kita masukin yang sekiranya relevan. Pada saat itu malah saya yang relevan dan gak relevan saya masukin semua, malah itu yang ke-notice. Setelah saya masukin yang saya udah bagi dua nih, antara kreatif, terus juga saya bagi dua antara kreatif sama yang secara umum, general kayak kemampuan saya public speaking dan lain-lain, itu malah gak ada notice sama sekali. Kadang saya bingung nih, yang salah kata saya. Oke. Malah yang Terus ini sejauh ini kalau kamu ngirim lamaran lewat email yang dilampirin apa? Kalau misalkan arahannya tuh kayak masih abu-abu, kayak misalkan silahkan kirimkan CV dan dokumen terkait ke sini gitu. Kamu lampirannya apa aja? surat lamaran sama CV doang, karena saya nanya nih ke orang, katanya kalau misalkan kayak SKCK itu kalau memang diperluin doang dan sekarang udah jarang perusahaan minta SKCK. Terus kalau ijazah itu kalau dipinta aja katanya, kalau misalkan nggak dipinta nggak perlu dilampirin scanan ijazah. Terus mungkin sama SKL saya juga masih bingung, SKL, maaf, rekam ini, rekam nilai. Saya juga bingung ini apakah saya lampirin atau enggak, itu yang saya Itu bingungin. tanya orang-orang itu siapa? Orang itu kayak teman-teman yang udah kerja, terus kakak saya yang udah kerja gitu. Kakak kamu rekruter bukan? Bukan sih. Terus teman-teman kamu jadi rekruter nggak? Itu teman seangkatan? Apa kakak tingkat? Kakak tingkat dan teman seangkatan ada, tapi mereka kerja biasa sih. Sejauh ini sumber belajarmu tuh dari mana? Sumber belajar saya dari sosmed sih banyaknya, dari YouTube. Saya terus dari TikTok banyak kan konten kreator yang nge-share mengenai uh, kayak job seeker, pekerjaan gitu yang kayak gitu-gitu. Paling itu sih, terus kayak saya baca-baca di LinkedIn juga suka ada yang nge-share kayak perbedaannya HR ini. Saya belajarnya dari situ sih biasanya. Pernah belajar dari buku gitu nggak? Iya, Aku jelasin dulu ya jawabannya ya gitu. Mungkin oke. kamu bingung salahnya di mana. Aku jawab dulu ya. Jadi gini, sumber belajarmu itu hasil potong-potongan. Kamu belajar dari potong-potongan tanpa tahu sumber intinya dari mana gitu. Sama kayak kamu nulis skripsi itu loh. Sumber itu kan yang bisa kamu tulis di daftar pustaka gitu. Jadi kalau mau belajar itu ya dari sumbernya. Biar kamu nggak salah tafsir, biar kamu nggak salah tangkep. Namanya kreator, semua orang juga bisa jadi kreator. Maksudnya kreator tuh membicarakan sesuatu dengan batasan tertentu gitu. Tapi kan kamu harus tahu secara umumnya begini. Nah, nanti kalau dalam kondisi ini begini, dalam kondisi ini begini, dalam kondisi ini begini gitu. Nah, kreator mau di platform manapun itu kan durasinya kan terbatas, lingkupnya kan terbatas. Tapi kan ada sumber yang sumbernya itu tidak terbatas gitu loh. Yaitu bisa ya paper lah, yaitu buku lah gitu. Sehingga kamu tahu bahwa oh secara umum tuh begini, secara luas tuh begini, tapi dalam kondisi gini aku harus gini, dalam kondisi gini aku harus gini, dalam kondisi gini aku harus gini gitu. Nah, kamu kayaknya sumbernya itu dari yang kecil-kecil dulu ini gitu. Jadi akhirnya nggak tahu kesatuannya gimana. Sama kayak orang belajar kan bab satu, bab 2, bab 3 gitu. Jadi saranku kalau kamu mau belajar ya cari sumbernya dulu gitu. Bahkan kalau kamu kamu ketemu postingan di LinkedIn atau di sosmed manapun, boleh ditanyakan gitu. Itu sumbernya dari mana? Kamu harus ngejar ke sumber itu. Biar kamu tahu gambaran utuhnya. Karena kalau kamu berusaha nyusun potongan-potongan sendiri, barangkali yang ini di bab satu, ini bab 3, ini bab sini gitu. Atau ini cuma cocok di kondisi ini. Di kondisi ini nggak cocok, tapi kamu nganggep itu dihajar kayak gitu semua gitu. Ya. Jadi akhirnya ada tadi beberapa kalimat-kalimat yang menurutku nggak relevan. Nah, ini bisa karena dua hal tuh. Satu, sumbernya itu salah menyampaikannya, atau kedua sumbernya benar menyampaikannya, tapi itu kan memang dalam kondisi tertentu, frame tertentu, dan kamu menganggap itu adalah berlaku untuk segala hal. Akhirnya nggak cocok gitu. Ya, jadi yang nomor satu itu ya buat kamu dan semua teman-teman fresh graduate gitu, mungkin teman-teman angkatanmu atau siapapun nonton ini masih fresh graduate, silahkan cari sumber yang bener-bener sampai ke detailnya. Jangan kita belajar dari yang instan, walaupun yang mudah itu ada, tapi jangan dipermudah lagi biar kamu tahu konfliknya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dari yang kamu tanyakan tadi, intinya itu gini, yang kamu lakukan udah ada benar ya, aku sampaikan dulu bahwa akan sangat disarankan sebagai seorang fresh graduate gitu ya. Silahkan sejak awal ya, kirim lamaran rutin setiap hari. Biar kamu punya journey-nya, biar kamu ngerasain gitu, bukan kayak katanya orang, tapi ya kamu yang lakuin gitu.
Karena nanti akan banyak sensitivitas, kamu akan punya kepekaan yang muncul setelah kamu ngirim lamaran banyak gitu. Ya. Jadi tadi udah benar bahwa kamu kirim lamaran silahkan tiap hari rutin. Terus dianalisis gitu. Nah, apakah yang kamu kirim udah banyak? Buat aku masih sedikit sekali. Kamu sehari 5 teman-teman di grup loker WA itu paling rata-rata sehari 20 sampai 30 lamaran gitu. Yang lebih banyak dari itu banyak. Sebagian kecil ada yang sampai di atas 100 gitu. Mungkin beberapa yang kamu pernah lihat aku storyin, kalau udah cukup lama connect sama aku, kadang aku storyin di WA itu ada yang panggilan tes tuh bisa kayak 4, bukan panggilan tes, sorry. Diterima itu bisa 4, 5, 6 itu diterima semua loh. Jadi tinggal tanda tangan kontrak gitu. Apakah dia sehebat itu? Ya hebat iya. Kalau sehebat itu enggak, dia memaksimalkan dari jumlah loker tuh ada banyak. Nah, masalahnya loker itu ada yang didistribusikan di satu channel, ada yang didistribusikan di banyak channel gitu. Perusahaan A buka loker sebagai A, di sini infonya nyebar gitu di mana-mana. Tapi ada yang cuma info lokernya cuma ada di sini nggak ada gitu. Ada cuma di sini nggak ada gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Selain mengirim lamarannya rutin, jumlahnya dalam jumlah banyak gitu ya. Di situ kamu juga harus tahu bahwa jumlah banyak ini jangan bersumber dari satu platform, satu channel. Ya kamu percuma ngirim lamaran 20, semuanya 20 itu sumbernya website aja. Takutnya nanti ada yang lewat platform pencari kerja ke Jobstreet dan teman-temannya kelewat gitu, karena kamu nggak ngelirik di hari itu. Atau sumbernya cuma lewat Jobstreet aja, padahal ada yang dipost cuma di LinkedIn doang, kelewat gitu. Sehari itu banyak gitu. Kurang make sense gitu kalau sehari cuma 5. Ibaratnya sumbermu tuh tadi ada website, tadi kamu nyebut Instagram, tadi kamu nyebut mungkin ada grup WA aku atau grup-grup lain, WA Telegram yang lain misalkan. Terus kamu tadi punya LinkedIn, gitu kan. Kalau ini dua udah 8 gitu. Nah, kalau kamu sehari tuh minimum 5, kan seolah-olah ini masing-masing satu nih. Masa iya sih LinkedIn yang seluas itu cuma ada satu loker yang cocok? Padahal LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. Recruiter aja ada di LinkedIn. User aja ada di LinkedIn. Jobstreet juga sama gitu. Masa iya Jobstreet yang seluas itu, apalagi arahnya tadi kamu Jabodetabek lagi, itu sumber loker nasional ibaratnya tuh mayoritas akan beredar di situ info loker gitu. Masa ya dari segitu banyak cuma ada satu? Nah, berarti ada yang salah nih gitu. Entah dari kamu filternya yang terlalu ketat, kamu yang terlalu pilih-pilih, kamu yang teralihkan, malah pandanganmu ke sana, padahal udah jelas info lokernya ada di sini gitu. Atau kesibukan-kesibukan lain yang akhirnya time managementmu kacau gitu. Nah, ini yang kita belum tahu nih gitu ya. Tapi kita cuma duga-duga dulu gitu. Sehingga nanti silahkan dicek lagi bahwa aku ngirim lamaran tiap hari udah bener, intensitasnya dinaikin gitu. Ya kan? Terus habis itu channelnya juga diperbanyak gitu. Nah, sekarang kalau mau bilang bahwa, tapi aku nggak ada notice, berkali-kali kamu nyebut kata notice. Jawabanku adalah gimana notisnya banyak, orang belum banyak yang kamu lamar kok, gitu. Kamu bilang 5, setiap hari 5, berarti seminggu berapa gitu, 35, gitu misalkan. 5 kali 30, 150 lamaran. Kamu lakuin sebulan 150 lamaran, teman-teman di grup loker, itu paling cuma 7 sampai 8 hari doang. Yang kamu lakukan selama 30 hari, mereka lakukan seminggu. Gitu. Ya kan? Berarti kalau kali 12 yang kamu lakukan selama setahun gitu. Ya mungkin mereka cuma lakukan dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan, sorry gitu. Jadi semacam itulah ya gitu. Jadi akhirnya apa kurang padat aja di sini. Nah, sekarang coba kita cek dulu. Cek ulang lagi ya. Kamu ngomongin notice gitu ya. Notice itu tadi dari sisi intensitas kamu masih lemah. Berarti kan kemungkinan kamu ibarat gitu loh. Kamu belum mengizinkan banyak perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Gimana dapat notice gitu, ya kan? Masalah apalagi namanya notice itu beda perusahaan, beda kecepatan, beda cara proses, beda gaya. Ada yang kasih kabar walaupun nggak lolos pun gitu. Ada prosesnya butuh waktu lama, ada yang bentar gitu. Gayanya beda, akhirnya jadi nggak berasa ada notice. Kita ngerasa udah banyak kirim lamaran, tapi itu sebenarnya dalam kurun waktu sekian hari. Kalau kita breakdown per hari, ternyata cuma dikit. Nah, yang dipertanya adalah waktumu tuh 24 jam. Dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu bantuin orang tua, dikurangi waktu olahraga, dikurangi waktu me time, nonton film, jalan-jalan, dikurangi apa-apa. Masa iya sih di waktu kosong kamu cuma bisa ada 5 lamaran? Bukankah tadi kamu bilang bahwa ada loker yang tinggal klik-klik-klik doang? Gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi kita harus ada yang diperbaiki tuh di sisi situnya. Terus kita lihat lagi ngomong soal notice, selain dari masalah satu intensitasnya. Yang kedua tadi adalah dari jumlah channelnya yang kamu pakai. Gitu. Yang ketiga dari sisi apanya?
Ya, dari sisi kelengkapan masing-masing channelnya. Aku ngirim lamaran banyak lewat LinkedIn, tapi kok nggak ada panggilan. Cek, jangan-jangan cara pakai LinkedIn-nya kamu salah. Cara pakai LinkedIn, ngelamar kerja di LinkedIn itu lebih dari sekedar ngirim ketemu loker, cocok, klik apply, atau easy apply, atau nanti dialihkan ke halaman lain. Enggak gitu. Profil LinkedIn-mu udah lengkap belum? Kalau udah lengkap profilnya, kamu ada aktivitas sosialnya di situ nggak? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen postingannya orang, ngucapin selamat utang, ngucapin selamat dapat kerja, dan lain-lain. LinkedIn itu sosial media. Aktivitas sosial dan medianya itu harus imbang. Medianya tuh ya, kamu job seeker ya media nemuin loker, media ngirim lamaran. Lah sosialnya mana? Gitu. Koneksi belum sampai 501, harusnya 500 plus, profil masih belum lengkap, nggak bikin postingan apa-apa. Ya gimana orang bisa dalam tanda kutip nyasar ke profilmu? Gitu. Ya kan? Kamu akan dinilai dari info yang nggak lengkap. Ini baru LinkedIn, belum job street. Cek ulang job street gitu. Barangkali yang salah bukan pengalaman kamu. Jadi CV itu duplikat diri, tapi CV-mu belum diduplikat ke profil-profil masing-masing akun tadi. Gitu. Ya kan? Ya gimana bisa menarik gitu. Profilnya belum lengkap gitu. Intinya adalah kamu belum mengizinkan banyak perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Gitu. Dari apa? Kelengkapan informasi dan aktivitas masing-masing channel. Sehingga seolah-olah terlihat bahwa LinkedIn itu dan Jobstreet dan yang lain-lain itu tidak lebih bagus daripada website. Tadi bisa kamu lewat website. Aku akses website ini selalu ada notice. Iya, karena website itu udah menuntut kamu sebelum apply kan kamu ngelengkapin profil misalkan. Bikin akun di website itu. Ada menu-menu yang harus kamu isi ya. Kamu ngisi itu secara lengkap. Dan website itu nggak menuntut kamu ngobrol sama rekruternya. Nah, LinkedIn kan orang bisa diajak ngobrol. Jangankan loker, rekruter ada, user ada, bisa kamu chat. Ini sama kayak aku ngechat kamu di LinkedIn gitu. Kan bisa gitu. Nah, hal-hal semacam itulah harusnya beda ya. Namanya LinkedIn sama misalkan aku bandingin ke Jobstreet lah, portal karir gitu sama LinkedIn. Jobstreet nggak bisa kamu ngomong sama rekruternya kenalan dan lain-lain gitu. Komunikasinya terbatas. Nyari loker kirim paling komunikasinya searah. Profil diunduh, profil inilah, ada undangan wawancara lah, lamaran sudah selesai diproses lah, kamu tidak sesuai lah, atau nanti otomatis nggak kepegang langsung sistem close lah gitu. Ya, di LinkedIn tidak berlaku itu. Kalau kamu main LinkedIn cuma bikin profil dalam tanda kutip seadanya, secukupnya, nyari loker, apply gitu, lah kan kamu seolah-olah memperlakukan LinkedIn sebagai job street. Nggak ada interaksi dengan manusianya. Seolah-olah kamu punya dua akun job street tuh. Ya sama aja kan, gitu loh maksudku. Jadi masing-masing itu ada ciri khasnya tertentu, sama kayak Instagram gitu. Instagram juga kamu aktif, oke, gitu. Ya kan? Ada loker-loker kamu follow up lewat lewat Instagramnya atau lewat kirim lewat WA, lewat Google Form, lewat email, oke. Lalu Instagrammu ini gimana caranya kamu branding buat dirimu sebagai seorang yang layak untuk dipertimbangkan. Banyak orang yang Instagramnya itu malah tidak menjadi penunjang karirnya, padahal jelas-jelas dia jadi job seeker. Apalagi namanya Instagram atau sosmed yang lain, khususnya Instagram, biasanya dia bisa untuk sosial media cek gitu. Nggak usah ngomong perusahaan swasta atau gimana. Kalau kamu kemarin memantau BUMN tuh yang rekrutmen bersama gitu, bahkan di tahapnya disebut sama dianya gitu, ada background check, sosmed check gitu. Nah, perusahaan lain belum tentu tidak melakukan itu. Nah, maksudku adalah sosial media itu memang ada yang ranah privacy. Tapi why not gitu? Kita gunakan sosial media juga untuk mendukung karir. Ngomongin soal Instagram, banyak yang salah ya menggunakan Instagram tadi hanya digunakan untuk apa? Ya misalkan kunjungi halaman karirnya masing-masing perusahaan gitu kan. Terus atau misalkan cari karir-karir apa, loker sini, loker situ, loker sini gitu-gitu doang. Tapi nggak dipakai untuk branding. Akunnya di private. Sekalinya nggak di private, isinya cuma following follower, nggak ada postingan. Begitu ada postingan, mohon maaf nih, postingannya nggak ada foto dia. Mohon maaf, postingannya ternyata itu IG utamanya tuh buat IG jualan. IG-nya tuh konten-konten apalah orang gitu, terus ada quotes-quotes apa di post gitu. Nggak bisa dinilai gitu, nggak ada otentik soal dirinya mana gitu. Dia nyomot sana hanya karena misalkan ada kayak banyak kata mutiara pagi, siang, sore, malam gitu, berarti kamu orang bijak kan enggak gitu. Nah, maksudku adalah kenapa nggak bikin postingan-postingan sebagai pendukung. Jadi akhirnya nanti rekruter atau perusahaan itu nyasar di sosmed manapun, itu akhirnya yakin bahwa ini seorang yang profesional gini gitu gitu.
beberapa kali sosmed itu kurang kurang dioptimalkan ke arah sana gitu. Ini aku ngomongnya kemana-mana dulu ya gitu. Nah di sini akhirnya kamu harus paham bahwa masing-masing sosmed tadi harus dioptimalkan gitu, biar nanti kamu akhirnya tadi yang notice yang kamu cari itu muncul gitu. Nah, nah sekarang ngomongin soal notice berarti kan dari penjelasanmu sebenarnya bukan masalahmu doang ya. Ini udah banyak fresh graduate, bahkan dulu aku fresh graduate juga ngalamin ini gitu. Cuma tinggal tahap-tahapannya aja, seberapa cepat kita berubah gitu. Tinggal kita nanti akhirnya harus, berarti kalau sejauh ini kan kemungkinan kamu gak banyak notice tuh karena kamu terlalu berfokus lewat email. Ngirimkannya itu baru intensitasnya rendah. Profil-profilnya belum lengkap, belum banyak perusahaan tahu kamu siapa gitu kan. Sosmed-sosmednya juga belum optimal gitu. Nah, akhirnya ya kalau buat aku notice rendah ya wajar gitu. Nah, yang selanjutnya yang sebenarnya ditakutkan itu adalah pada saat kita melakukan itu semua dan kita akhirnya bagusnya di kamu akhirnya muncul kecurigaan untuk mengevaluasi gitu. Aku kan udah ngirim sekian banyak, kok yang direspon di sini doang, yang di sini kok enggak? Berarti ini nggak valid dong, berarti ini slow respon dong, berarti ini nggak bagus, berarti berarti lebih valid lewat website aja daripada lewat ini gitu gitu. Terus ini aku CV udah aku rombak gini kok nggak ada panggilan, waktu aku kayak masih gabung-gabungin kok gini. Nah itu, ini kan momen-momen kepekaan kamu sebenarnya. Positifnya adalah tadi, dengan kamu yang mohon maaf intensitasnya masih rendah pun muncul kepekaan tadi. Nah, kepekaan ini kan berarti kan kamu harus temukan jawabannya, ya kan? Nah, menemukan jawaban ini, makanya saranku adalah silahkan tanyakan ke orang yang tahu, gitu. Tanyakan ke orang yang tahu ya siapa, gitu. Ya orang yang memang berkecimpung di situ terus. Ke recruiter bisa, ke orang siapa yang mantau loker yang ada di LinkedIn banyak tuh teman-teman. Nggak, ke aku bisa, ke orang-orang lain di LinkedIn juga banyak gitu. Kalau kamu kebanyakan orang nyari nyari lokernya di LinkedIn, minta tipsnya di platform sana. Nyari lokernya di sana, minta tipsnya di sini. Jadi kayak nggak relevan gitu akhirnya diaplikasikan. Apalagi orang yang kamu tanya dia nggak ngotak-atik di situ doang. Jadi ketuker-tuker gitu, ya kan? Kalau kamu lagi ada di pasar ikan, kamu nyari ikan di mana pasar ikan? Ada ikan di situ. Ada ikan di situ, kamu nanya siapa? Ya ke pedagang ikan. Kan tiap hari dia mantauin ikan. Jangan ikannya dibawa keluar, kau bawa ke pasar buah. Ini gimana nih ikannya gitu. Paham nggak? Biar efektif aja geraknya, saran-sarannya. Barangkali tadi yang kamu pelajari baru sumber-sumber yang potong-potongan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, aku sebut ulang ya. Lakukan lamar kerja secara rutin. Cek ulang platform-platformnya. Masing-masing itu udah lengkap belum? Cek ulang CV-nya. Habis itu, kirim lamaran intensitasnya coba tinggi. Yang selanjutnya, sambil ngirim lamaran, kamu jangan lupa branding gitu. Karena sebagian orang dapat kerja gara-gara melamar, sebagian orang dapat kerja gara-gara ditawari. Ditawari ini kan berarti orang nyasar ke profilmu, akhirnya di DM, diajak ngobrol bahwa kita tertarik dengan kualifikasi Anda, apakah Anda tertarik dengan posisi ini, gitu-gitu kan. Nah, gimana cara kita ditawari kalau perusahaan atau perwakilan perusahaan, rekruter gitu ya, nggak tahu ada orang sehebat kita gitu. Makanya karena sebagian orang dapat kerja gara-gara melamar, sebagian orang dapat kerja gara-gara ditawari, dan aku nggak tahu nanti kamu dream jobmu yang pertama ini mungkin dapatnya pakai cara apa, dua-duanya bisa dioptimalkan gitu. Tiap hari itu sambil ngelamar juga sambil branding gitu ya. Itu yang harus dilakukan gitu untuk keduanya. Nah, sekarang aku sampaikan dulu. Tadi kamu sempat menyampaikan, menyinggung bahwa setelah aku kan ngirim CV kan dibagi jadi dua, jadi ATS friendly sama kreatif. Kalau ada yang bilang ATS friendly lebih bagus dari kreatif atau sebaliknya atau malah dua-duanya banyak panggilan, aku percaya karena masing-masing orang journey-nya beda gitu. Oke. Jadi ada orang yang setelah dibikin ATS friendly panggilannya makin banyak. Aku percaya. Ada yang dibikin ATS friendly panggilannya malah berkurang. Aku juga percaya banyak tuh teman-teman yang aku review gara-gara itu. Atau udah dibikin dua-duanya sama banyak. Aku percaya juga. Nah, sekarang harus disesuaikan dengan journey-mu tadi. Karena menurut journey-mu ATS friendly lebih cocok untuk loker tipe begini, kreatif lebih tipe begini, aku ya udah lakuin aja. Karena itu kan berarti kamu udah nemu garis merahnya. Oh, berarti kalau aku ngirim lamaran lewat email ini banyak respon. Padahal CV-nya tipenya begini, lokernya tipe begini. Ya udah ini lanjutkan. Nah, ini lanjutkan bukan berarti yang lain kamu tinggalkan. Kamu harus cari cara yang ini juga bisa selancar ini gitu. Ya kan? Gitu. Nah, tadi kok misalkan
aku mikir soal relevansi tadi kok akhirnya jadi kurang panggilan, kenapa? Nah, ini mungkin ada definisi yang kamu salah. Relevan itu tidak hanya dilihat dari judulnya. Kamu jurusan A, magang sebagai A intern. Jadi relevan ya kalau untuk lamar kerja sebagai A staff gitu misalkan. Ya nggak harus gitu. Relevansi itu nggak cuma dari judul, dari kegiatan di dalamnya juga. Itulah kenapa gitu ya. Jangan mudah bilang ini nggak relevan, aku take out dan lain-lain. Fresh graduate itu mohon maaf nih, sesibuk-sibuknya fresh graduate itu pengalamannya sebanyak apa sih? Bener nggak? Gitu. Jadi kalau kamu ngomong bahwa ini mau aku bikin kayak begini, itu kayaknya nggak terlalu beda jauh gitu. Jadi nggak usah kayak gitu dulu, nggak usah kayak informasi yang penting masukin yang nggak relevan take out gitu. Karena sebenarnya definisi yang benar adalah memang benar bahwa CV itu dibuat disesuaikan dengan lokernya gitu kan. Tapi artinya adalah kalau nggak relevan kamu remove, ada penggantinya yang kamu masukin. Aku punya pengalaman kerja 5. Aku pengen ngelamar kerja sebagai A. 5 ini, yang 4 sesuai. Yang 1 enggak, ini di remove nggak apa-apa. Karena nggak relevan. Karena ada penggantinya gitu. Nah, fresh graduate kan masih terbatas nih pengalamannya. Dan sebagai informasi, fresh graduate yang menarik itu adalah yang seimbang gitu. Antara prestasi akademis dan prestasi non-akademis. Keseimbangan potensi akademis dan non-akademis gitu. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin, oh ini nggak sesuai, keluar gitu. Takutnya ada info penting yang relevan, dan kita anggap nggak relevan, akhirnya nggak dimasukin. Akhirnya CV kita kosong. Karena kan di remove kita belum ada penggantinya. Orang nggak ada pengalaman, malah kelihatan kosongan, malah kelihatan kayak nggak ada kegiatannya. Gitu. Ya kan? Nah, CV itu balik lagi gitu. Kita harus dimasuk-masukin kayak gitu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. CV itu harus jujur. Jujur aja nggak cukup, harus lengkap. Lengkap aja juga nggak cukup, harus menarik. Menarik aja juga nggak cukup, harus update gitu. Itu yang harus terbentuk tuh dari CV gitu ya. Nah, di sini akhirnya kalau kamu ngerasa bahwa yang sebelumnya aku gabung-gabungin kayak gitu bagus, ya udah itu lanjutkan. Barangkali relevansi yang kamu tangkap atau kamu percaya saat ini masih salah definisinya, paham nggak? Gitu. Karena kita nggak bisa bilang bahwa hanya karena judulnya beda, relevannya berarti nggak relevan, enggak. Kalau kegiatan di dalamnya itu mencakup hal itu, ya berarti tetap relevan gitu. Gitu kan. Misalkan itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang dicek lagi gitu. Kalau misalkan sejauh ini apa yang terjadi sama kamu gitu. Kalau memang infonya seperti aku campur-campur, ya nggak masalah. Ada loker semua jurusan dan lain-lain. Semua jurusan mau dimasukin gitu. Jadi sales misalkan. Terus jurusanku kehutanan gitu, kayak kita udah, wah ini kehutanan, ini dia sales gitu. Tuntutannya sama jurusan bla bla bla. Wah, ini organisasi aku di himpunan mahasiswa kehutanan, keluarin kehutanannya. Terus aku magangnya di dinas lingkungan hidup nih misalkan, atau di dinas kehutanan sini-sini nih. Nggak sesuai ya sama sales. Sales kan jualan, ini kan kayak gini. Keluarin kan kosong jadinya. Fresh grad kan nggak ada penggantinya buat ngisi. Akhirnya malah dianggap nggak punya pengalaman gitu. Sehingga jangan terlalu mudah dulu ya untuk nyebut bahwa itu relevan tidak relevan gitu. Oke? Nah, dari itu semua secara umum gitu, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan kekurangan notisnya, kenapa jumlah notis tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu faktornya masih banyak. Oke? Paham nggak? Aku jadi nggak bisa bilang bahwa, oh ini kurang notis gara-gara salah yang ini doang nih. Enggak, karena masih ada celah di mana-mana, tahu ya? Gitu. Ibaratnya loh, ini air kok habis, kenapa? Setelah aku angkat, plastiknya bolongnya masih di banyak tempat. Aku nggak bisa bilang, oh ini lubangnya paling gede di sini nih, berarti airnya paling kenceng di sini nih. Belum tentu kan? Gitu. Gitu. Jadi itu yang harus nanti dicek lagi gitu. Oke ya. Nah, secara umum kayak gitu. Semoga cukup jelas ya, Sekar ya. Oke? Oke.